Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tokoh kita pada kali ini adalah seorang tokoh yang unik, seorang tokoh yang dijuluki sebagai orang Arab yang paling cerdas. Kemudian beliau juga memiliki kisah-kisah yang sangat menarik tentang kecerdasannya, dan bahkan ada yang lucu menunjukkan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab memiliki 4 orang yang dijuluki sangat cerdas, atau dalam bahasa Arab dikatakan mereka adalah duhatul Arab. Ada 4 orang yang termasuk duhatul Arab. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Kemudian Amr bin al-As, sahabat Rasulullah. Kemudian tokoh kita saat ini yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Dan berikutnya adalah Ziyad ibnu Abi Sufyan. Tokoh kita kali ini Mughirah bin Abi Syu'bah Ats-Tsaqafi, kisahnya dimulai pada saat ia bertemu dengan 13 orang dari Bani Malik. Mereka ingin pergi ziarah atau mengunjungi Raja Mesir di Iskandariyah Al-Muqawqis. Mereka ingin bertemu dengan Muqawqis. Di tengah perjalanan Mughirah melihat mereka, dan Mughirah ingin ikut bersama mereka. Dia minta izin untuk ikut berpergian bersama mereka agar bisa bertemu dengan Al-Muqawqis, dengan bertemu dengan Raja Mesir. Pergilah Mughirah dengan Bani Malik ke Al-Muqawqis. Sesampainya mereka di sana, Al-Muqawqis mengenal 13 orang tadi dan tidak mengenal Mughirah. Maka Muqawqis bertanya kepada 13 orang tadi, siapa orang ini? Yang 13 orang tadi menyepelekan atau tidak mengenalkan dengan baik kepada Muqawqis siapa Mughirah ibn Syu'bah Ats-Tsaqafi. Sehingga Al-Muqawqis tidak memberikan dia hadiah dan memberikan kepada 13 orang lainnya yang ia sudah kenal hadiah yang sangat banyak dan berlimpah. Di sini Mughirah dalam hatinya merasa kesal dengan teman-teman perjalanannya yang 13 orang tadi. Kemudian di tengah perjalanan saat mereka sedang pulang, setelah mereka menerima hadiah yang banyak, mereka beristirahat. Kemudian Mughirah mengatakan, aku akan menjadi pembantu kalian, aku akan melayani kalian, aku akan menuangkan kepada kalian minuman keras. Mughirah pun memberikan mereka minuman keras sampai 13 orang tersebut mabuk. Setelah mereka mabuk, Mughirah mengambil pedangnya, kemudian membunuh satu persatu 13 orang tersebut. Dia bunuh semua, kemudian dia ambil harta mereka yang 13 orang tadi. Dia rampok, dia ambil, kemudian dia mendengar ada Islam di Madinah, dan dia pergi ke Madinah untuk masuk Islam. Di hadapan Rasulullah SAW dia mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah harta untukmu. Rasulullah heran dengan harta yang begitu banyak yang ia bawa, dan bertanya, dari mana wahai Mughirah harta tersebut? Kemudian Mughirah menceritakan ceritanya dengan Muqawqis, dengan 13 orang dari Bani Malik tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, aqbalu minkal Islam, aku menerima keislamanmu, masuknya kamu dalam Islam aku terima, tapi aku tidak menerima harta yang kamu ambil dengan cara yang tidak benar, dengan cara merampok. Aku tidak terima harta tersebut. Islam menghapus dosa-dosamu. Engkau telah membunuh, kamu telah masuk Islam, maka Islam menghapus dosa-dosa tersebut. Kemudian kabilah Bani Malik atau suku Bani Malik yang mendengar kematian 13 orang anggotanya, maka di sini menuntut balas, ingin menyerang kabilah daripada Mughirah bin Syu'bah. Dan kabilah bin Mughirah adalah kabilah Bani Thaqif, namanya kabilah Bani Thaqif. Diseranglah oleh Bani Malik. Kemudian hampir terjadi peperangan yang begitu besar antara dua kabilah tersebut akibat perbuatan Mughirah yang membunuh 13 orang tadi. Di sini Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi, kepala suku kabilah daripada Bani Thaqif yang merupakan paman dari Mughirah, mengatakan kepada Bani Malik bahwa Mughirah telah kabur ke Madinah, telah masuk Islam, dan kita tidak bisa mengambil atau menyerahkan Mughirah kepada kalian. Maka di sini Urwah mengatakan, kalau begitu aku akan membayar denda, membayar kompensasi atas 13 orang yang terbunuh tersebut.
Kemudian Bani Malik pun menerima hal tersebut dan menerima denda atau mengambil uang sebagai ganti rugi atas semua perbuatan Mughirah ibn Syu'bah Ats-Tsaqafi. Siapa Urwah? Dia adalah pamannya Mughirah. Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi adalah seorang yang dimaksud dalam firman Allah, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka, yaitu orang kafir Quraisy, mengatakan seandainya Al-Quran ini turun kepada dua orang dari dua kota yang besar ini, dua orang yang mulia yang besar dari dua kota yang besar. Yang dimaksud dua orang yang besar adalah Walid ibnul Mughirah, bapaknya Khalid ibn Walid, dan juga Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi, pamannya Mughirah ibn Syu'bah, pamannya tokoh kita ini. Ya, dan dua kota yang dimaksud adalah Mekah dan Taif, karena Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, berasal dari Mekah, dan Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi berasal dari At-Taif. Kita lanjutkan kisah kita. Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi, pamannya Al-Mughirah yang membayar denda tadi, beliau diutus oleh kafir Quraisy untuk berunding dengan Nabi pada perjanjian Hudaybiyah. Ketika Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi datang, Al-Mughirah yang merupakan keponakannya, yang dia dibayarkan dendanya oleh pamannya Urwah ibn Mas'ud, di saat itu menjadi penjaga Rasulullah SAW. Dia memegang pedang, kemudian menutup kepalanya dengan pakaian perang sehingga tidak terlihat. Dia menutup mukanya dengan kain sampai tidak terlihat, dan dia berada di belakang Rasulullah SAW. Urwah ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi, pamannya yang masih kafir ini, dia nanti masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah, tapi pada saat Sulhul Hudaybiyah belum masuk Islam. Di sini dia memegang jenggot Rasulullah, dan kebiasaan orang Arab ketika mereka ingin mengambil hati orang diajak bicara, dia memegang jenggotnya. Maka di sini Urwah Ibnu Mas'ud ketika memegang jenggot Nabi SAW dipukul oleh keponakannya, yaitu Mughirah bin Syu'bah, dan dilarang, jangan pegang-pegang Rasulullah SAW. Kemudian Mughirah memegang lagi, Urwah memegang lagi, dan Mughirah melarangnya. Begitu seterusnya. Ketika diulang, perbuatan tersebut terjadi berulang kali, maka di sini Urwah mengatakan, siapa orang yang kasar ini? Dia mengatakan, saya tidak melihat di sini orang yang paling jelek, yang paling kasar lebih daripada orang ini. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat yang ada tertawa. Mereka tertawa dan menertawakan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, dan mengatakan, apakah engkau tidak mengenal siapa orang tadi? Siapa dia yang berdiri di belakangku? Kata Nabi SAW. Urwah mengatakan, aku tidak kenal. Kemudian kata Rasulullah, itu adalah keponakanmu, Ibnu Akhik Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kemudian dengan sambil marah, pamannya ini mengatakan, baru kemarin kami membayarkan dendamu, wahai Mughirah. Kemudian sekarang engkau memukul tanganku. Kata Mughirah, aku telah masuk Islam, dan seluruh walakku, loyalitasku untuk Nabi SAW. Tidak ada paman, tidak ada hubungan nasab, tidak ada denda, tidak ada lain sebagainya. Itu zaman jahiliyah, telah aku lupakan semuanya. Kemudian itu adalah salah satu kisah beliau dengan pamannya, tapi Allah memberikan hidayah kepada pamannya dan masuk Islam. Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, kita akan menceritakan sedikit tentang berbagai kisah-kisah yang menunjukkan kejeniusan beliau. Beliau adalah seorang yang sangat jenius, sampai dikatakan oleh salah seorang sahabatnya, kalau seandainya di Madinah ada 8 pintu dan ditutup semua pintunya, tidak akan bisa ada orang yang keluar dari pintu-pintu Madinah, maka Mughirah bin Syu'bah akan keluar dari seluruh pintu yang 8 itu. Mughirah pasti akan keluar dari seluruh pintu tersebut dengan kecerdasannya. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Mughirah bin Syu'bah dijadikan sebagai wali atau dijadikan sebagai pemimpin di kota Bahrain, dijadikan gubernur di Bahrain. Di sana setelah beliau memimpin, karena cerdasnya beliau dan jeniusnya beliau, maka orang-orang di sana tidak bisa melakukan apa-apa. Mughirah tahu apa yang akan mereka lakukan, sehingga mereka semua tidak berani
atau tidak bisa melakukan perbuatan yang di luar hukum yang berlaku. Mereka semua kalau mau melakukan suatu hal yang salah, pasti Mughirah sudah tahu. Oleh karena itu mereka tidak suka dengan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ketika mereka tidak suka, akhirnya mereka membuat sebuah makar. Mereka mengumpulkan uang 100.000 dan datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian mereka menuduh Al-Mughirah bin Syu'bah telah memakan uang zakat. Mereka membawa uang tersebut dan mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Mughirah telah mengambil uang zakat 100.000. Tuduhan palsu tentunya. Kemudian di sini Sayyidina Umar bin Khattab marah dan memanggil Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah dan berkata kepadanya, wahai Mughirah, apakah engkau memakan uang zakat? Engkau mencuri uang zakat 100.000 dirham? Maka kata Mughirah, tidak wahai Amirul Mukminin, aku tidak mengambil 100.000, tapi aku mengambil 200.000. Kemudian dengan marah Sayyidina Umar mengatakan, wahai Mughirah, apa yang membuat engkau mengambil harta zakat? Kata Mughirah, sesungguhnya aku memiliki banyak anak wahai Amirul Mukminin. Di sini Sayyidina Umar bin Khattab dengan marah mengatakan kepada orang Bahrain tadi dan bertanya, mana yang 100.000 lainnya? Dia mengatakan Mughirah cuma mencuri 100.000. Maka di sini yang diakui oleh Mughirah adalah 200.000. Maka Umar bin Khattab bertanya, engkau membawa uang 100.000, maka mana 100.000 yang lain? Berikan aku 100.000 yang lain. Di sini orang tadi terdiam, tidak bisa menjawab. Kemudian dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Mughirah tidak mengambil uang sepeser pun. Ini 100.000 kami sendiri yang membuat cerita palsu bahwasannya Mughirah mencuri uang zakat 100.000. Dia tidak membawa uang apa-apa wahai Amirul Mukminin, dia tidak mengambil uang 200.000. 100.000 ini yang kami tuduhkan kepadanya adalah cerita palsu dari kami wahai Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin menoleh kepada Mughirah dan bertanya, apa yang membuat engkau mengatakan dan mengakui bahwa engkau telah mengambil 200.000 dirham? Di sini Sayyidina Mughirah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak mengambil uang sama sekali sepeser pun, tapi aku tidak punya bukti dan tidak punya saksi. Maka aku juga ingin membuat orang tersebut mengaku dengan lisannya sendiri. Dengan kecerdasannya dia mengatakan bahwa yang dicuri bukan 100.000 tapi 200.000, agar Khalifah Umar bin Khattab meminta yang 100.000 dan mereka tidak punya uang tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka akan terpaksa mengakui bahwa yang 100.000 yang dituduhkan tersebut adalah tuduhan palsu. Di sini Sayyidina Umar tertawa dan melihat kejeniusan dan kecerdasan Al-Mughirah bin Syu'bah yang bisa mengeluarkan dirinya dari masalah yang sangat sulit tersebut, dan kemudian memerintahkan untuk menghukum orang yang menuduh Mughirah bin Syu'bah tadi. Kisah kedua yang menunjukkan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu adalah ketika Ibn Mughirah sudah lanjut usia, beliau ingin menikah dengan seorang wanita yang masih muda, dan ternyata ketika dia datang untuk melamar wanita tersebut, ternyata dia mendengar kabar ada seorang laki-laki yang tampan, yang masih muda, juga meminta atau ingin menikahi wanita tadi. Di sini tentunya seorang wanita pasti akan memilih laki-laki yang lebih muda, lebih tampan, lebih ganteng dari seorang yang sudah tua. Mughirah sudah tua. Maka kemudian sang wanita mengatakan, karena ada dua pelamar yang melamar dia, maka dia mengatakan, aku ingin mendengar kedua orang tersebut. Biar mereka berdua berbicara dan aku akan mendengar dan menilai mana di antara mereka yang akan aku pilih. Perempuan tersebut dia ngumpet di belakang dan mendengar percakapan kedua orang yang akan melamarnya tadi. Di sini Mughirah langsung bertanya kepada sang pemuda yang tampan, wahai pemuda, bagaimana engkau dengan ilmu hitung-hitungan? Engkau bisa menghitung atau tidak? Kemudian dia mengatakan, aku sangat cerdas menghitung. Tentunya jawaban ini agar si perempuan melihat dan kagum, atau si perempuan mendengar perkataannya dan kagum dengan dirinya. Kemudian
Dia mengatakan, sang pemuda tampan tadi mengatakan, aku bisa menghitung, aku sangat jago menghitung, bahkan aku bisa menghitung semua dengan sangat teliti, dengan sangat detail. Kemudian Mughirah mengatakan, adapun aku tidak memiliki uang, aku tidak bisa menghitung. Aku memiliki uang, aku taruh di rumah, istriku mengambil uang tersebut, aku tidak bisa menghitungnya. Aku tidak bisa menghitung uang tersebut. Istriku mengambil berapa saja, aku tidak bisa menghitungnya. Aku tidak suka menghitung dengan detail, aku tidak bisa menghitung dengan sangat dengan sangat teliti karena aku sudah lanjut usia dan aku sudah agak tua. Tidak seperti engkau yang masih muda. Kemudian mereka berbicara dan bercakap-cakap, dan wanita tadi setelah mendengar percakapan tersebut mengatakan, aku lebih baik menikah dengan seorang laki-laki tua namun tidak perhitungan daripada aku menikah dengan pemuda yang menghitung dengan detail semua harta yang dia keluarkan. Maka kemudian Al-Mughirah pun menikahi wanita tersebut. Kemudian di antara kisah yang menunjukkan kecerdasan beliau, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, adalah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ia dengan sengaja ketika orang-orang yang menaruh jasad Nabi di kuburannya telah naik ke atas dan mereka akan menutup kubur Rasulullah dengan tanah, maka Mughirah menjatuhkan dengan sengaja cincinnya ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, keponakan Rasulullah, sesungguhnya cincinku jatuh. Aku ingin mengambil cincinku. Aku minta izin untuk mengambil cincinku yang terjatuh. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, silahkan, ambil cincinmu. Maka dia turun, kemudian dia mengambil cincinnya dan menyentuh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyentuh jasad Nabi, dia mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia keluar dari kuburan tersebut. Oleh karena itu dia merupakan orang terakhir yang menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapat gelar tersebut dengan kecerdasannya. Dia mendapat gelar orang terakhir yang menyentuh jasad Nabi alaihi assalatu wassalam. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika terjadi fitnah antara para sahabat, Mughirah bin Syu'bah datang kepada Sayyidina Ali dan menasihatinya agar ia tidak menerima atau mengajak orang untuk membaiat dirinya, untuk memilih dirinya sebagai Amirul Mukminin Khalifah. Dan dia mengatakan, wahai Ali, sesungguhnya kalau engkau berada di satu lubang, maka semua orang akan datang kepadamu untuk berbaiat kepadamu. Tapi Sayyidina Ali tidak menaati atau tidak mentaati perkataan Mughirah tadi, tidak menerima nasihat tersebut. Kemudian ketika Sayyidina Ali akan berperang dengan Muawiyah, maka di sini Sayyidina Mughirah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan menasihatinya lagi, wahai Amirul Mukminin, jangan engkau pecat Muawiyah, tapi biarkan Muawiyah memimpin selama beberapa saat. Kemudian setelah itu baru engkau pecat kalau engkau ingin memecatnya. Tapi di sini Sayyidina Ali tidak mematuhi dan tidak mendengar nasihat Mughirah bin Syu'bah. Kemudian kata Mughirah, kalau engkau tidak mengikuti apa yang aku lakukan dan engkau pergi memerangi Muawiyah, maka aku akan meninggalkanmu, aku akan tidak mau ikut-ikut fitnah. Kemudian ia pergi ke Yaman karena Sayyidina Ali tidak mendengar perkataannya dan dia pergi ke Yaman. Nah, ini adalah menunjukkan juga kecerdasan beliau karena beliau tahu siapa Muawiyah dan apa yang akan terjadi fitnah dan sebagainya. Nah, kemudian pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, pada saat Muawiyah akan memilih seorang di Kufah untuk menjadi pemimpin, maka di situ ada Mughirah bin Syu'bah, ada Muawiyah, dan ada Amr bin As. Tiga-tiganya adalah orang Arab yang paling cerdas berkumpul. Mereka berbicara, kemudian Muawiyah mengatakan, wahai Amr bin As, aku akan menjadikan engkau sebagai gubernur di Mesir dan anakmu sebagai gubernur di Kufah. Kemudian kata Amr, baik kalau begitu aku akan beritahu pada anakku. Sayyidina Amr bin As pergi. Kemudian Muawiyah bertanya kepada Mughirah, wahai Mughirah, bagaimana menurutmu dengan perkataan Amr bin As, dengan jabatan yang akan aku berikan kepada Amr dengan anaknya?
Maka di sini Mughirah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Muawiyah, sesungguhnya engkau mengepung dirimu sendiri. Itu bapak dan itu anak. Di dua kota berbeda, engkau membuat dirimu terkupung di Damaskus." Sambil tertawa tentunya, Muawiyah mengatakan seperti itu. Maka Muawiyah pun mengatakan, "Kalau begitu, aku tidak akan berikan kepada jabatan tersebut kepada anaknya, namun akan aku berikan kepadamu, engkau memimpin Kufah." Kemudian Mughirah menjawab, tidak ada masalah. Dan besoknya dia bertemu dengan Amr bin As. Muawiyah mengatakan, "Wahai Amr, aku tidak jadi menjadikan anakmu sebagai pejabat di Kufah, tapi akan aku berikan kepada Mughirah." Maka dengan tertawa Amr mengatakan, "Aku sudah tahu kalau ada Mughirah, maka mustahil akan jabatan tersebut akan keluar dari Mughirah, karena sudah ada Mughirah di sampingmu." Ya, itu menunjukkan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Pada saat perang Al-Qadisiyah, Sa'ad bin Waqqas mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah, karena beliau seorang yang cerdas, diutus untuk menemui Rustum, seorang panglima kafir yang memerangi umat Islam pada saat itu. Pada saat tiba di tempat Rustum, Al-Mughirah datang kemudian langsung duduk di tempat Rustum, di tempat singgasana Rustum. Di situ hal tersebut membuat orang yang ada di sekitar Rustum semuanya marah. Kemudian mereka mengatakan, wahai orang Arab Badui, kenapa engkau duduk bersama Rustum, bersama panglima, bersama raja kami, tanpa punya sopan santun?" Di sini Mughirah sengaja melakukan hal tersebut untuk menunjukkan bahwa pasukan Islam yang datang adalah pasukan yang berani, pasukan yang tidak takut. Kemudian di sini Rustum datang dan mencaci maki Al-Mughirah yang melakukan hal tersebut dan mengatakan kepada Mughirah, "Wahai orang Arab, kalian akan kami musnahkan, kalian akan kami hancurkan." Mughirah pun berkata, "Wahai Rustum, sesungguhnya kami datang dengan pasukan kami datang dengan pasukan yang telah mencintai negeri kalian, yang menyukai makanan kalian. Artinya kami tidak akan pulang dari tempat kalian. Kami akan menghancurkan dan mengalahkan kalian." Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rustum, Islam, masuk Islam, atau membayar jizyah, atau kita perang." Nah, itu adalah kisah daripada seorang sahabat Rasulullah, Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang jenius yang membela Islam setelah dulunya beliau adalah seorang yang melakukan tindakan yang salah dengan membunuh orang-orang yang tidak berdosa, yang salah, teman-temannya. Tapi ketika dia masuk Islam, dia berubah menjadi seorang pahlawan Islam, menjadi seorang panglima Islam, menjadi orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang kita dengarkan bermanfaat. Demikian, wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.